معلم هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya halal nur, ya halal darak, ya halal wilayah, ya halal asrar, ya halal madad, ya aqab, ya gaus, adriku nastamidil madad minkum amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah. Adapun adab dakwah itu, ini bukan dakwah orang ceramah, dakwah ini mengundang orang untuk makan. Adapun adab dakwah itu atau adab basaruan, dakwah atau basaruan itu maka yaitu 5 perkara. Pertama, seyogianya sepatutnya bagi orang yang mempersilakan itu bahwa mengkasat ia dengan memanggil itu akan orang yang solih yang takut akan Allah Ta'ala, dan jangan mengkasat menuju, dan jangan mengkasat dengan memanggilkan itu akan orang yang fasik yang berbuat maksiat. Jadi kata beliau seyogianya yang diundang itu orang yang soleh, orang yang takut kepada Allah. Jangan mengundang orang yang fasik yang suka maksiat. Karena apa? Karena sabda Nabi SAW, la ta'kul illa ta'ama taqiyyin wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Artinya jangan engkau makan makanan melainkan akan makanan orang yang takutkan Allah Ta'ala. Dan jangan makan makananmu melainkan orang yang takut akan Allah Ta'ala. Jadi jangan memakan makanan orang kecuali orang itu takwa kepada Allah. Dan jangan makan makanan kita kecuali orang yang takwa kepada Allah. Pahamlah beda lah. Ela kuman panginan uluh jibelo membarang. Dan ela umba kuman wadaharip uluh ji membarang kia. Mampakanan uluh dah katawan mana aji. Umpama uluh rajin mampakanan uluh ji bila kuman kuat kungai, bila kuat kungai hobi maksiatnya. Kedua, adabnya lagi seyogianya bahwa mengkasat dengan memanggilnya itu akan orang yang fukara. Dan jangan ditentukannya dengan memanggil itu akan orang kaya jua. Jadi jangan cuma orang kaya dipanggil, tapi lebih lagi diutamakan orang miskin yang jarang makan nyaman. Namun mau undang ulo jisugih itu ginda ada lepah. Coba dilihat bila undangan pejabat-pejabat tinggi biasanya banyak makanan terbuang-buang. Iya ada lepah kia. Coba mengundang santri tulang aja lepah ngerutupnya. Karena sabda Nabi SAW, syarru ta'amul walimah yud'a ilaihil agniya dunal fuqara. Artinya makanan yang jahat itu makanan walimah. Arti walimah yakni makanan jamuan yang dipanggil kepadanya, yang diundang ke situ akan orang yang kaya-kaya, tiada orang fakir-fakir. Ingatan bila mengundang Allah lah, ingatan jibinai dapat duit, ji mengundang, jiba duit be, jagen tuh hukuman mangat. Tuh ji permanen pucuk Jawa dengan lauk keang jiba batu tak kuluk katanya. Permanen jite dada bau-bau bah pangina. Pucuk Jawa tuh lauk permanen.
paling harat benar cuk Jawa bopet campur mie. Kadang-kadang lauk kakin basumap be masak nasi masak ya lauk menceleng matan lauk kadang kadang-kadang lauk kate are atau malatik-latik lauk waktu nyanga lauk umba malatik uler-uler nah dan sansi ini tapi are gizi ya kira-kira lah uler itu lah. Ketiga seyogianya bahwa jangan ditinggalkan akan memanggil segala kerabatnya. Jadi yang ketiga jangan kada ingat memanggil kerabat keluarga kita yang dekat. Karena yang demikian itu meliarkan hati mereka itu. Jadi membuat mereka hatinya liar. Hatinya tidak suka kepada kita. Buhen maka arep jita tu hagian ada yundang uluh be yundang. Lagi memutuskan akan rahim pada keluarga. Rahim hubungan kekeluargaan. Rahim itu asalnya rahim perempuan. Karena kita bila keluarga dekat kan umpama ulo sepupu sekali haji tato. Berarti masih ije rahim bihin ije ini ya nge. Narai nyangang ketoh na udik benar ketoh tuh gitu serba nyangang terus. Kareh kan bila jadi selesai keren santuk bok mate itu menyembang itu. Dan demikian lagi jangan ditinggalkan akan sahabatnya kakawalan diundang. Kalinya kawin dengan pacar kawal, istilah bela supaya ya KPHT kawal leka aku kia. Dan orang yang kenal-kenalannya dengan tartibnya, jadi susunannya siapa yang paling akrab itu yang diundang. Kemudian yang nomor 2 akrabnya, nomor 3. Dan jangan ditentukan setengahnya daripada setengahnya, jangan berpilih-pilih. Oh kawal jitu hobi jite dusahkin tiwasye bihin biji. Tiwasye bihin dakon yako macar adingnya umpama. Karena yang demikian itu meliarkan akan hati mereka itu, membuat hati liar, hati jauh. Keempat, seyogianya bahwa jangan ia mengkasat dengan memanggilnya akan yang akan bermegah-megah, jangan megah-megah pamer. Jangan tujuan mengundang itu untuk pamer kekayaan. Wah, Allah jangan mempate ayam liwar kamangate ayak keme teh laziz narai teh jirancak wisata kuliner teh lu bakas teh. Saking mangat teh narai teh. Maknyos karena kan. Oh jije malangan. Jangan untuk pamer, tetapi hendaknya kasatnya itu karena Allah Ta'ala serta menyukakan, menggembirakan akan hati orang yang mukmin. Tok ida kuman mangat, hindai mau undang santri itu. Gila pakai mohon biterok dan sampai karabot memanan sih. Kita mempahamen dan mencondrongkan akan hati orang mukmin, membuat hati orang condong teh suka. Dan lagi mengikut akan jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jalannya Rasulullah pada memberi makan makanan itu seperti yang tersebut dahulu pada kelebihan memberi makan makanan itu. Kelima, adab yang kelima. Seyogyanya jangan dipanggilnya melainkan orang yang suka datang kepadanya. Elah mau undang ulu jemeruka dengan arep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus lu jauh lo langsung mau arep. Kata Sufyan Ats-Tsauri, tapi kalau orang Afrika bila tarumpak teh salam saling suka teh haluja cus. Nah teh menita haluja teh sangit teh menulu Afrika cus. Nah asal si tamboy bela. Kalau orang Arab apa? Nah, imbing janggut suka ya menita imbing janggut nampeleng main gitu. Kalau Arab suka dicium keningnya asal sama hatwe panglah membawi beken. Awe anak mencium kening Paharul. Kelima seyogianya jangan dipanggilnya melainkan orang yang suka datang kepadanya. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, man da'a ahadan ila ta'amin wa yakrahul ijabata alaihi ajabata fa alaihi khati'ah. Fa in ajabal mad'u fa alaihi khati'atani. Artinya barang siapa memanggil, mengundang
akan seorang kepada jamuan, padahal orang itu benci memperkenankan akan dia, memperkenankan datang. Orang itu suka datang, tidak suka datang, maka lazim atasnya itu satu kesalahan, yakni kejahatan. Jadi mengundang orang yang tidak suka kepada kita itu satu sudah salahnya. Maka jika memperkenankan seorang itu akan panggilannya, amun datang orangnya, padahal kada suka dengan kita, itu maka lazim atasnya dua kesalahan. Saraba salah kare. Gitu hendak inyorong gitu kaida sebelai buat yang status kare. Yan ada mang pander narainday ka. Hukum datang kepada undangan apa? Adapun memperkenankan akan panggilan itu artinya datang kepada undangan itu, maka itu sunat muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan bila nyaruuluh. Kecuali di tempat itu ada hal-hal maksiat. Umpama aja mano itu penyanyi galar trio macan lubang tokngo, nah bahaya benar atau lubang-lubang yang parahaya bila maayak kan trio macan lubang tokngo. Sama ada yang memanggil itu fakir atau kaya. Bahkan kadang-kadang orang fakir itu kalau mengadakan jamuan lebih nikmat daripada orang kaya. Iya khawatir kayak demangat. Ada lo sugih awas keban pesantren jika teh hanteloh bapak poe gin rajin beawen pamangan. Hanteloh bapak poe. Piji lakuman kita hanteloh bapak poe. Kawa hanteloh ima poe. Caranya dibuat dalam tanah liat baru dibakar. Coba anda percaya. Dan kata setengah ulama wajib memperkenankan itu pada setengah tempat. Kata sebagian ulama wajib didatangi pada sebagian keadaan. Ada sebagian wajib, ada yang sunat. Contohnya wajib kalau undangan kawinan yang tidak ada maksiatnya, itu wajib. Tapi kan ada karen bajanyian, itu wajib pindah itu. Jika bakas umbaki ya penyanyi lah. Karena sabda Nabi SAW, "Lau du'itu ila qura'in la ajabtu, walau uhdiya ilayya dzira'un la qabiltu." Artinya jikalau disilakan oleh orang akan daku, disilakan dipanggil. Jika diundang orang akan daku kepada qura', yakni kepada memakan kaki kambing sekalipun, niscaya aku perkenankan akan dia. Diundang kuman pain kambing be. Amun sapa kate mangat itu pai jadi tapi ada dagingnya teh nah. Dan jikalau diberi hadiah kepadaku dengan tangan kambing sekalipun niscaya aku terima akan dia. Maka itulah 5 macam adab mengundang orang. Yang pertama, undanglah orang soleh, jangan orang fasik. Yang kedua, undanglah orang fakir. Kareheloha pander. Yang kedua, undanglah juga orang fakir, jangan cuma orang kaya. Yang ketiga, jangan ditinggal pula undangan untuk kaum kerabat. Orang-orang dekat kepada kita, sahabat dan kenalan. Yang keempat, jangan niat mengundang itu untuk bermegah-megah, niat pamer kekayaan. Yang kelima, undanglah orang yang suka datang. Orang yang benci datang, jangan. Dan adalah bagi yang memperkenankan panggilan itu 5 adab ini. Bagi orang yang datang diundang ada 5 adabnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Del